Ada beberapa tes yang Bapak Ibu harus persiapkan dalam mengikuti tes sertifikasi dosen. Nah, tes apa sajakah itu? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana sebenarnya tips kita mengerjakan TKDA ataupun TKBI untuk sertifikasi dosen ya. Jadi di video-video saya sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan yang terkait dengan sertifikasi dosen. Bapak Ibu bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Nanti linknya coba saya taruh juga di deskripsi video ini ya, untuk mempermudah di dalam saudara untuk sertifikasi dosen itu seperti apa ya. Jadi, nah kali ini sebenarnya saya sudah pernah membahas video terkait dengan tips kita lolos sertifikasi dosen ya. Tetapi itu ada yang secara general, ada juga yang kalau kita mau mengikuti sertifikasi dosen dengan tes katakanlah bahasa Inggris ya atau TKBI itu, tetapi sertifikatnya itu masa aktifnya sampai seumur hidup gitu, dan itu diakui. Jadi lembaga itu diakui. Nah, Anda bisa lihat di video saya yang lain. Nah, tapi kali ini saya akan memberikan tips kita mengerjakan TKDA dan TKBI untuk sertifikasi dosen. Karena ini juga salah satu hal yang paling krusial ya, selain kita menyiapkan deskripsi diri ya. Jadi apa sajakah itu? Yang pertama itu adalah tahap persiapan. Nah, di dalam tahap persiapan ini dibagi beberapa bagian juga ya. Jadi di dalam tahap persiapan itu yang pertama itu kita harus membiasakan diri. Nah, membiasakan diri seperti apa? Jadi membiasakan diri dengan berlatih tentang tes-tes TKDA ataupun TKBI ya. Nah, kalau di Serdos itu, kalau tidak salah kalau bukan TOEFL, TOEP gitu ya, TOEFL, TOEP. Nah, Anda bisa lihat di YouTube banyak lah ya, YouTube banyak cara mengetes TKDA maupun TKBI ya, setidaknya punya gambaran gitu, meskipun soalnya pasti beda ya gitu. Jadi harus membiasakan diri dulu dengan soal-soal atau bisa bertanya lah kepada dosen-dosen yang sudah lulus gitu, waktu itu seperti apa. Oh iya, triknya begini, kalau untuk tes itu kan ada waktunya, jadi waktu itu dia akan berjalan mundur di setiap soal itu kalau nggak salah hanya cuma diberikan waktu, tergantung soalnya ya, tetapi kalau nggak salah rata-rata cuma 1 menit, 1 sampai 1,5 menit lah gitu ya. Khusus untuk yang TKBI atau Anda bahasa Inggris ya, karena soal itu bisa move ke next number ya, itu kalau kita sudah menjawabnya ya. Jadi karena itu ada waktu yang berjalan. Kalau saya dulu itu saya jawab dulu, asal-asal dulu saya jawab, baru saya baca soalnya, semacam itu ya. Kemudian tahapan persiapan berikutnya itu adalah mencari tips dan ikut tes ya. Saya kira di surat edaran yang per Januari kemarin itu sudah ditentukan ya, biasanya kampus-kampus negeri tempat kita melakukan tes ya, tetapi ada lembaga yang khusus untuk tes bahasa Inggris itu bisa juga diakui gitu. Kemudian bisa mencari tipe-tipe soal itu seperti apa gitu ya. Ini masih di tahap persiapan ini. Kita mencari tipe-tipe soal itu seperti apa, cara menjawabnya bagaimana biar cepat dan benar gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di video-video YouTube ya. Kemudian belajar teknik mengerjakan soal. Nah, saya kira ini kita berbicara teknikal gitu ya. Oh, kalau soalnya matematik seperti ini, seperti apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Kemudian bisa melakukan aktivitas yang mengasah otak kanan. Jadi persiapan berikut ini melakukan aktivitas ke otak kanan, seperti misalnya
nonton film, ya, mendengarkan lagu, ya, atau bermain musik. Nah, itu ya salah satunya, ya. Kemudian bisa masih tahapan berikutnya itu survei lokasi tes. Ini penting juga. Nah, saya dulu juga itu tesnya di UNESA, ya. Jadi saya survei dulu, biar artinya gini, biar saya itu tidak telat gitu loh. Tidak pas sudah datang harus cari dulu tempatnya di mana, enggak gitu, ya. Kemudian belajar sedikit tentang komputer, karena semuanya online. Jadi kalau kita selesai tes itu nilainya akan keluar langsung. Itu. Jadi ya kalau misalnya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya standar nilainya berapa. Ketika nanti keluar itu Bapak Ibu bisa melihat kalau di atas standar nilai ya berarti lolos gitu ya. Macam itu. Nah, kemudian tips berikutnya itu adalah tahap pelaksanaan. Nah, di dalam tahap pelaksanaan ini ada sebenarnya beberapa tahapan ya yang dipersiapkan. Misalnya ini opsional ya. Ada yang 1 hari sebelum tes itu dia istirahat dulu. Kemudian pada saat mau tes itu datang lebih awal, 1 jam lebih awal gitu ya. Kita bisa ngobrol sama teman-teman dulu ya, bagaimana nanti mengerjakannya gitu ya. Mungkin saling sharing strategi mengerjakan seperti apa, kemudian membaca dan memahami aturan selama tes berlangsung. Karena kalau nggak salah kita diberikan waktu 30 menitan lah ya, 30 menitan, karena zaman saya dulu tidak ada kayak pelatihan gitu ya. Pokoknya langsung datang tes saja gitu. Gitu. Kemudian teliti memilih tempat duduk ya. Kalau saya dulu sudah diatur tempat duduk, jadi kita tidak pernah saya mau duduknya di sini gitu ya. Tes komputer dan audio ini penting, jangan sampai pada saat sudah ting waktunya tiba ternyata ada error. Ya, ada error di tes komputer maupun audionya, itu juga sangat penting ya. Kemudian yang ketiga itu tahap kita mengerjakan TKDA-nya. Nah, tahap kita mengerjakan TKDA ini itu kan banyak soal ya, baik itu yang keterampilan numerik, verbal, kemudian figural, kemudian ada yang matematik, macam-macam lah gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus bisa membiasakan di dalam artinya menargetkan bahwa TKDA saya harus dapatnya sekian lah gitu. Jangan sampai mendekati nilai yang disyaratkan gitu ya. Itu artinya Bapak Ibu harus tahu yang di push itu di bagian mananya ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tahapan kita mengerjakan TKBI ataupun TOEFL ya. Kalau saya dulu itu waktunya di hari yang sama gitu. Nah, tapi di angkatan setelah saya itu harinya beda. Jadi selang 1 hari gitu. Nah, kalau yang ini dia harinya sama waktu itu. Jadi harus juga memperhatikan itu tadi. Jadi saya ulangi lagi, tipsnya, clue-nya adalah jawab dulu baru baca soalnya. Karena ada waktu yang berjalan gitu. Dan itu waktunya itu per soal. Ya, sampai terakhir saya tanyakan ke teman saya yang sudah lulus itu masih tetap sama. Jadi dia jawab waktu yang diberikan itu per soal. Nah, kemudian itu adalah tips-tips kalau kita mau mengerjakan TKDA, mudah-mudahan lulus gitu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan spesifik, ini semestinya dikerjakan seperti ini dikerjakan seperti ini, tetapi itu yang saya berikan tips ini ya, terutama yang itu tadi ya, dijawab dulu baru dijawab dulu baru Anda membaca soalnya gitu ya. Berbeda halnya kalau misalnya soal itu waktunya secara keseluruhan. Nah, itu yang juga berbeda. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.